siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Salam Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di dalam acara Ragi Roti pada pagi hari yang indah ini. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Allah, Sang Sumber kehidupan kami, pada saat ini kami bertemu di hadapan-Mu Tuhan, mengaturkan puji syukur dan terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, serta buka hati kami dan pikiran kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan turunkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dimampukan untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki. Bapa yang makasih, jalannya penyampaian firman pada saat ini dari awal sampai akhir hanya kami serahkan di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan saja, sehingga iman kami boleh semakin dikuatkan. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini dengan kami berjudul adalah menjadi saksi Kristus. Firman Tuhan yang saat ini kita ambil dari Lukas 24 ayat 48 yang berbunyi demikian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, untuk menjadi saksi, seseorang bukan hanya perlu tahu apa yang disaksikannya, melainkan juga perlu kesiapan mental. Kesiapan mental ini sangat penting agar ia mampu meyakinkan orang lain untuk menerima dan mempercayai atas kesaksiannya. Karena sebagai seorang saksi adalah orang yang benar-benar mengalami sendiri atau melihat, bahkan menyaksikan terhadap sesuatu hal yang telah terjadi yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, jadi betul-betul dialaminya. Maka daripada itu, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang saksi adalah tidak gampang dan tidaklah mudah. Ia harus jujur, teguh dalam pendiriannya, dan tidak mudah goyah, supaya kesaksiannya mampu meyakinkan orang lain dan dapat diterima atas kesaksiannya. Saudaraku yang terkasih, hal yang demikian juga dialami oleh para murid Tuhan yang diutus menjadi saksi tentang hidup dan karya Kristus. Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi saksinya. Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka dapat mengerti kitab suci, memahami karya penyelamatan yang telah dilakukan Kristus,
dan juga dapat menyampaikan berita pertobatan serta pengampunan dosa dalam nama Kristus kepada segala bangsa. Tidak hanya itu, para murid juga akan diperlengkapi dengan kuasa Tuhan yang akan memampukan mereka menjadi saksi Tuhan. Bahkan sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para muridnya. Semua itulah yang menjadikan para murid bersemangat menjadi saksi Tuhan, sehingga Injil sampai di seluruh penjuru bumi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu pertanyaan adalah, lalu bagaimana dengan kita? Siapkah kita apabila kita menjadi saksi Tuhan? Karena menjadi seorang saksi adalah harus bisa melaksanakan tugas dengan tanggung jawab yang tidak kecil, tanggung jawab yang tidak mudah. Konsekuensinya adalah tidak kecil. Saat ini kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Ia berkenan mempersiapkan dan memperlengkapi kita dengan segala yang kita perlukan agar kita mampu menjadi saksinya dengan teguh, dengan baik, dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apabila kita melihat atau melakukan sesuatu hal, itu memang yang kita lakukan, misalkan itu harus konsekuensinya supaya dipercaya oleh orang lain. Maka dari itu biasanya kita akan melakukan sesuatu hal itu pasti tidak akan kita lakukan sendiri. Kita perlu orang lain untuk atau sebagai saksi. Apabila suatu saat apa yang kita ketahui, apabila kita ceritakan atau kita sampaikan kepada orang lain lagi, supaya orang lain itu bisa percaya dengan apa yang menjadi kesaksian kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita saling berjuang dan berusaha untuk dapat menjadi saksi Kristus dengan menjalani hidup sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada umat Kristiani sebagai umat pilihannya. Menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat, jemaat, keluarga, di dalam lingkungan pekerjaan, mungkin juga di lingkungan bisnis Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, maupun di dalam lingkungan usaha kita, dan lain sebagainya. Percayalah, jika semua itu kita jalani dengan penuh rasa tanggung jawab,
dan beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menerima berkat dari kesaksian yang kita kerjakan ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita, memimpin kita dan menolong kita untuk kita semua dapat menjadi saksi Kristus yang baik. Selamat bekerja dan selamat beraktivitas kepada Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Semoga sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.